Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang selalu melihat, mengawasi, mengontrol seluruh makhluknya dan hamba-hambanya. Dia maha adil, maha bijaksana, maha kuat, maha berat siksaannya dan juga maha luas rahmatnya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kebijaksanaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada manusia yang telah memandu kita kepada hukum dan syariat Sang Pencipta Allah. Manusia yang telah menghabiskan mayoritas waktu umurnya, kurang lebih 23 tahun, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, semua untuk agama ini, sehingga kita akhirnya mengetahui apa yang sedang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah memuliakan manusia terbaik ini dengan memerintahkan setiap orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan bagi yang melaksanakan akan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan makna rahmat adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena Rabu kemarin qadarallahu ma syaa fa'al, macet sekali jadi saya tidak bisa datang. Mudah-mudahan teman-teman yang menunggu di masjid yang mulia ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah sama dengan tema yang semestinya disampaikan pada pertemuan yang lalu. Dosa besar ke-74, berbuat kekufuran, kezaliman ataupun kerusakan di daerah haram. Mohon maaf, berarti 73 yang kita bahas, masalah berjudi. Baik, membahas masalah judi teman-teman sekalian. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan judi, definisi sederhananya adalah mengundi nasib. Mengundi nasib. Jadi apapun yang sifatnya mengundi nasib, nasib-nasiban bisa dapat atau enggak, maka itu namanya judi. Apapun sifatnya, apapun materinya. Maka ini semua teman-teman sekalian dilarang. Kalau dalam ekonomi biasanya juga masuk dalam bab gharar, bisa merugikan salah satu dari dua pihak, atau masuk dalam penipuan, manipulasi, samar, nggak jelas gitu. Makanya umumnya semua judi kalau kita lihat, kalaupun di meja-meja judi semuanya mengundi nasib, bisa dapat bisa enggak, yang ditulis angka-angka ya. Angka, huruf, boneka yang dilempar mungkin dapat mungkin tidak ya. Tapi yang jelas nasib, kalau tidak dapat maka dia kehilangan apa yang sudah dia keluarkan. Kalau dia dapat, maka mungkin pihak yang memiliki tempat atau fasilitas yang akan dirugikan. Ini semua diharamkan dalam agama Islam teman-teman sekalian, apapun namanya. Walaupun orang mengatakan ini hiburan ya. Karena memang umumnya syaitan menghiasi manusia seakan-akan apa yang kita ingin lakukan supaya benar dalam pandangan dia dianggap itu sebuah hiburan. Selalu begitu. Makanya perzinahan dikatakan hiburan malam. Ya. Ini bukan hiburan malam, hiburan syaitan ya. Tapi seperti itulah. Dan semua yang berhubungan dengan masalah itu masuk dalamnya. Sekarang masalah karaoke, masalah apa, semuanya sama. Alasan orang mau datang menyanyi tapi nanti ditemani oleh lawan jenisnya. Di tempat yang remang-remang akhirnya terjadi perzinahan ya. Dan begitu pula dengan apa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Banyak contoh-contoh dalam masalah judi teman-teman sekalian dalam mengundi nasib yang sudah umum kita tahu. Misalnya ada orang memang tempat perjudian secara umum menggunakan kartu, menggunakan benda, mengundi nasibnya di situ. Nanti nasib-nasiban bisa dapat bisa enggak. Tapi ini mungkin sudah umum, orang banyak tahu. Begitu kita lihat mejanya, bola yang diputar segala macam, menggunakan angka dadu, ini semua orang sudah umum tahu, mengetahui itu adalah judi. Tapi ada hal-hal yang orang tidak tahu kalau itu adalah bagian daripada judi. Seperti mengundi nasib, membeli sebuah benda dengan harapan mendapatkan benda yang lain atau hadiah atau bonus. Padahal sebenarnya dia tidak butuh untuk membeli misalnya produk A, targetnya dibeli untuk mendapatkan produk B. Kasus misalnya cukup banyak mal-mal untuk menarik pembeli, maka mereka meletakkan mobil
dipajang di depan mall misalnya, yang belanja di sini akan dapat ini, gitu kan. Sekarang berapa orang yang belanja? Dan mobil yang disiapin satu. Kemudian dibuatlah voucher-voucher, siapa yang belanja 50.000 atau 100.000 bisa nulis nama, alamat, gitu kan. Kalau seandainya seseorang di antara kita masuk ke mall tersebut atau toko tersebut dengan niat memang untuk belanja umum, kita belanja memang belanja kebutuhan, memang di sana ada kebutuhan bulanan dari supermarket misalnya, atau memang ada keperluan, ada toko buku kita harus beli. Lalu kemudian karena kita belanja 1 juta misalnya, kita dikasih voucher, lalu kita mengisinya. Kalau kita betul-betul murni belanja dan tidak menantikan hadiah itu sebagai target, dia hanya sekedar memang ya kalau dia beli karena dia beli, dia butuh produk ini, memang dibutuhin bukunya, makanannya segala macam, kemudian dia ikut karena bentuk promosi, itu masih ada ulama yang membolehkan. Tapi yang dimaksudkan sini bisa masuk dalam bab judi adalah ada orang sengaja membeli produk A, sebenarnya dia tidak butuh, sampai kadang-kadang harus menumpuk di rumahnya gara-gara ingin mengejar hadiah yang dijanjikan. Dan ini banyak sekali masuk dalam masalah bisnis ya, yang berkembang gitu ya, yang berkembang kadang-kadang untuk mengejar satu bonus target, akhirnya harus membeli produk yang banyak. Ada beberapa jenis jaringan bisnis yang kadang-kadang untuk mencapai poin tertentu dia harus mengumpulkan beli barang padahal tidak diperlukan, maka masuklah ditaruh di gudang bertumpuk. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Tentunya saya tidak mungkin menyebutkan jenis perusahaannya atau jenis pekerjaannya, tapi umumnya seperti itu. Masuk juga dalam bab judi teman-teman sekalian adalah produk yang tidak terlihat, padahal sebenarnya produk itu harus ada. Saya pernah didatangi oleh seseorang lebih sebenarnya. Mereka minta waktu, kemudian ketemu sama saya mau menawarkan bisnis. Lalu saya tanya, bisnisnya apa? Bisnis emas. Baik, mana bisnis emasnya? Mana produknya? Oh ini tidak ada produknya. Ini hanya sistem. Masukkan uang sekian dolar, itu sekitar $10.000. Ini masukkan, kemudian nanti akan dikasih pin tertentu, lalu mengikutlah, ngadu nasib di situ. Jadi masuk, kemudian nanti kita ikutin perkembangannya, naik turunnya, segala macam. Nasib-nasiban. Kalau pas berhubungan dengan angkanya, maka bisa dapat sekian. Kalau enggak, maka akan rugi. Ini jelas-jelas judi yang luar biasa. Akhirnya setelah dia jelaskan panjang lebar, saya bilang ini tidak bisa dalam Islam, hukumnya nggak boleh. Saya tanya terus terang, Mas harus jawab ya, terus terang. Kira-kira orang yang ikut ini untung atau enggak? Selama ini pengalamannya jadi pegawai di situ, untung atau enggak? Oh enggak, mayoritasnya enggak untung. Dia bilang terus, saya minta terus terang. Kira-kira kalau saya masuk atau sekian persen dari 100% orang yang jadi konsumen di perusahaan ini, berapa banyak yang untung? Ya 10%, 5%, yang selebihnya pasti mengalami kerugian. Ini semua jenis-jenis judi, gitu kan? Kalau produk ada depan mata dalam Islam itu paling jelas harus produk ada. Ya dan biar tangan dengan tangan, cash dan carry, gitu kan? Bayar, tarik, ambil, bawa barangnya. Atau mungkin kredit tapi kredit yang jelas dengan akad yang pasti. Transaksi yang sudah pernah saya jelaskan, kalau saya mau beli mobil kemudian saya tidak punya duit, saya datang kepada teman saya lalu saya mengatakan belikan saya. Dia bilang baiklah saya belikan, tapi saya akan jual kepada kamu dengan harga sekian. Misal harga mobil 200 juta, dia belikan saya terus. Lalu dia mengatakan Khalid saya akan jual sama kamu 210 juta misalnya. Boleh dicicil. Akadnya terakhir jual beli boleh, nggak ada masalah. Kalau ini semua akad-akad jelas nggak ada masalah. Tapi kalau akad tidak jelas selama mengundi nasib, maka itu masuk dalam jenis judi. Di zaman jahiliyah dulu, orang-orang Jazirah Arab sebelum mengenal Islam, mereka seringkali melakukan ini tiap hari, perjudian. Di antara contoh judi mereka adalah mereka berlomba melempar tombak atau batu. Jadi kalau misalnya saya punya tanah, si B juga punya tanah, lalu saya mengadu nasib sama dia, ya nasib-nasiban sekarang kita judi. Maka di tanah saya dulu, saya melempar batu, dia melempar batu. Kalau lemparan batu saya ke dalam tanah saya sendiri dikalahkan oleh dia, misal saya cuma melempar 10 meter jaraknya, dia bisa melempar 15 meter, tanah saya jadi milik dia. Itu dulu di zaman jahiliyah seperti itu, ya. Atau nanti kalau misalnya saya pun sudah kalah, tanah saya sudah jadi milik dia, tetap berlaku akadnya, saya pindah ke tanah dia, lempar lagi batu saja atau tombak.
Kalau ternyata batu saya lebih jauh daripada batu dia di tanah dia dari milik saya. Atau kalau dia menang maka dia akan memiliki semuanya. Ini banyak sekali ya. Bahkan saya dengar di Indonesia ini ada orang nonton bola kemudian saling mengadu nasib, taruh kunci mobil. Ya. Kalau misalnya ini klub ini yang menang maka dia ambil kunci mobil temannya, kalau kalah maka dia diambil kunci mobilnya. Jadi dalam satu malam atau dalam hitungan 1 jam 2 jam bisa hilang mobil tersebut. Ya, itu banyak sekali terjadi. Jadi ini antum bisa tarik dalam semua contoh-contoh kalau antum temukan di lapangan ya. Saya ingat dulu saya masih kecil, waktu masih di Makassar, masih SD. Saya pernah mengunjungi rumah paman saya. Kemudian di depan rumah itu ada orang-orang yang dulu masih bawa becak ya. Mereka sambil nunggu penumpang. Jadi mereka buat perahu-perahu kecil yang ditaruh di got tempat air, ya, saluran air ditaruh. Lalu mereka buat bertanding itu. Kapal kecil yang dibuat sama mereka dari kertas, yang menang boleh bayar. Dia dapat duit. Teman-temannya semua pada naruh duit di situ. Bertanding antara kapal A sama kapal B. Ini subhanallah judi yang Allah SWT haramkan. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang tidak jelas teman-teman sekalian, harus semua jelas. Transaksi jual beli, beli barang, jual, sesuatu yang real. Tapi kalau undi nasib begini semuanya tidak dibolehkan, haram dalam agama Islam. Ya. Pengharaman semua itu teman-teman sekalian Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. رجز من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak atau bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tersebut. Banyak orang memahami ayat ini teman-teman sekalian, Al-Maidah ayat 90-91 adalah fokus ke masalah pengharaman khamar. Padahal sebenarnya penutupan ayat jelas sekali. Sesungguhnya syaitan ingin menghidupkan permusuhan di antara kalian dengan khamar dan judi itu. Ya. Jadi judi sama khamar, subhanallah ini berteman dekat. Ya. Setiap orang minum khamar umumnya berjudi. Teman dekatnya lagi zina, bohong, menipu. Ini semua satu grup. Gitu kan. Jadi satu kali buat semua nanti akhirnya gitu. Kalau sudah kita terlintas naudzubillah ke salah satunya maka kita akan terjerat kepada yang lainnya. Makanya disebutkan semua dalam poin ini. Walaupun memang awal ayat ini adalah ayat yang menghapus masalah bolehnya umat Islam mabuk ya, kecuali kalau dalam keadaan sholat. Ada sebuah ayat yang lain menyebutkan atau tersebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat. Hai orang beriman jangan pernah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Itu di awal-awal Islam. Tapi ayat ini tetap secara tilawah cuma sudah terhapus secara hukum dan yang menghapusnya adalah ayat ini. Tetapi ayat ini bukan berarti khusus untuk khamr saja dan sudah pernah kita jelaskan dalam bahasan masalah dosa besar, masalah khamr, tapi ini juga masuk dalam beberapa larangan. Selain khamr, di sini disebutkan setelah khamr langsung datang judi. Kemudian berkorban untuk berhala. Apapun yang dikasih untuk berhala. Walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada dua orang yang pernah melewati sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ada berhala dan selalu saja orang yang lewat disuruh berkorban untuk berhala itu. Si yang tidak mau berkorban dibunuh oleh masyarakat setempat. Maka si A sama si B ini lewat. Lalu si A disuruh berkorban. Maka dia pun berkorban. Dia kasih. Kemudian dia lolos. Yang satu lagi tidak punya apa-apa.
Lalu dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Maka mereka bilang, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Mohon maaf, yang pertama ini, orang ini. Yang kedua nanti malah tidak mau. Yang pertama ini adalah orang yang mengatakan, saya tidak punya duit untuk berkorban. Mereka bilang, masyarakat setempat, berkorban walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia pun menangkap lalat, supaya dia selamat tidak dibunuh. Lalu dia persembahkan untuk berhala itu, seekor lalat. Kata Nabi SAW, kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut. Dia meninggal dalam keadaan pernah berkorban untuk berhala, maka dia masuk neraka. Sementara orang yang kedua, dia disuruh berkorban, dia tidak mau. Karena dia tidak mau berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun dibunuh lalu dia mati syahid dan dia masuk surga. Jadi orang hukum dinasib sama sesuatu ataupun berkorban untuk sesuatu selain Allah, itu sudah cukup membawa pada kekufuran. Lalu hukum dinasib dengan panah, ini biasanya juga dilakukan oleh masa jahiliyah. Banyak cara yang mereka lakukan ya. Di antaranya tadi melempar tombak, bisa juga anak panah untuk merebut tanah temannya, atau dia menggunakan busur anak panah, bulunya itu dicabut-cabutin sambil dia menyebutkan, misalnya nasib baik atau nasib buruk, nasib baik atau nasib buruk, sambil menarik-narik. Nanti kalau pas yang terakhir, maka berarti itu yang terjadi pada diri dia. Saya pernah ingat masih kecil, sering kali saya dengar, Allahu a'lam, orang-orang di sekitar saya dulu di Makassar itu mereka kalau dengar suara toke, kalau ucapan toke yang pertama dia sebut apa gitu, kaya misalnya atau miskin, kaya, nanti yang suara yang kedua miskin, terus saja diikuti sampai kalau pas terakhir miskin dia pikir nasibnya miskin. Bagaimana caranya dengan suara toke apa hubungannya? Tapi banyak contoh yang kita tuh bisa terlihat dalam contoh-contoh kesalahan kita di Indonesia. Tidak boleh semuanya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara hewan, tidak ada hubungannya dengan benda yang dilempar, benangka, warna-warni yang dipilih, semua tidak ada hubungannya. Ya, itu seperti ramalan-ramalan dan ini semua tidak boleh dalam Islam. Ya. Kata Allah SWT adalah termasuk perbuatan syaitan. Makna perbuatan adalah permainan. Jadi syaitan mempermainkan kalian dengan itu. Khamarnya, judinya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah. Ini orang jahiliyah dulu panah, tapi kita sekarang benda apa saja. Atau mungkin dia menghitung mobil yang lewat, apalah dia. Kemudian dia menggantungkan nasibnya pada penyebutan yang terakhir, benda yang terakhir. Ini semua masuk dalam hadilah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Makna keberuntungan itu bahagia. Artinya betul-betul dia akan bahagia, tentram hidupnya secara kejiwaan. Orang subhanallah yang sudah masuk ke khamar, jiwanya tidak tentram. Judi, mengundi nasib, ramalan-ramalan, tidak ada ketentraman. Karena dia selalu dihantui dengan apa yang dia baca. Orang beriman tawakal kepada Allah. Tubuhnya beramal, hatinya bertawakal. Tidak ada hubungannya. Sebagaimana sudah sering saya sebutkan konsep hidup. Kalau yang berlalu hari-hari kita, kalau baik, alhamdulillah bersyukur. Kalau tidak baik, sabar bertobat. Hari ini milik kita, maksimalkan dengan ibadah. Esok lupakan, kita tidak tahu esok. Allah masih hidup atau tidak. Kalau kita hidup sekarang, malam ini kita punya malam ini kita raih yang terbaik. Kalau besok Allah masih buat kita hidup, alhamdulillah kita maksimalkan juga hari ini. Kita boleh punya planning, tapi bukan berarti mengejar sampai seakan-akan besok itu kita masih hidup. Jadi ini sebuah konsep harus kita pahami. Jadi tidak perlu kita seperti ini keadaannya orang-orang yang banyak mengundi-undi nasibnya. Seperti misalnya maaf itu yang ramalan hitam, orang biasa baca majalah, bahkan ada beli majalah untuk cari khusus itu. Bintangnya apa sekitar Yunus, segala macam. Itu kan dewa-dewanya orang Yunani semua. Lalu dibaca nasibnya dari situ. Warna yang dia suka lah, jodohnya lah, rezekinya lah. Ini semua, naudzubillah, ramalan tidak boleh. Ya. Kalau hubungannya sama sekali dengan kehidupan kita. Kata Allah, perbuatan-perbuatan ini semua, khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib tadi, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamar dan judi tadi. Tidak ada orang yang minum khamar tidak bertengkar, tidak ada orang berjudi tidak bertengkar. Subhanallah, sepupu saya menyebutkan kisah di negara dia tinggal, hampir di Indonesia, satu negara. Dia bilang dia datang ke sana. Waktu dia lagi menyusun skripsi S1, dia lagi mengadakan penelitian. Kalau tidak salah termasuk masalah judi itu.
Dia masuk ke satu tempat perjudian yang sangat besar, itu 24 jam non-stop. Orang datang mengambil uang di sana. Dia bilang dia saksikan sendiri di depan matanya ada orang dari negara yang lain datang ke situ. Orang kaya raya, mungkin sudah seminggu gak berdiri dari kursinya, cuma kamar mandi, balik lagi, undi nasib. Dari sekian banyak yang dia korbankan, satu kali dia dapat yang selebihnya semua kerugian. Terakhir habis semua uang sudah ditransfer, gak ada lagi duit. Maka orang yang sedang berjaga motor itu mengatakan, Anda sudah tidak punya apa-apa. Kebetulan sepupu saya saksikan sendiri. Dia Anda sudah tidak punya apa-apa, gak bisa lagi ikut main. Dia bilang, mulai hari ini saya tidak akan pernah main judi lagi. Kata orang yang tadi. Kata orang yang sedang menjaga motor ini, kayaknya nggak mungkin. Kalau Anda dulu seminggu di sini nggak bergerak-gerak, ini pasti akan berusaha main lagi. Dia bilang tidak akan. Coba berikan kepada saya pulpen, dia ambil pulpen dua-dua, ditusuk matanya sendiri. Jadi orang ini menusuk matanya sendiri, semua dua-duanya sampai dia dibawa ke rumah sakit, dan dia mengatakan dengan mata saya buta saya tidak akan berjudi lagi. Ujung-ujungnya subhanallah penyesalan, pertengkaran, ribut. Berapa banyak suami istri ribut, cerai gara-gara judi, suaminya pulang mabuk, ya. Semua itu adalah membawa kerusakan dan Allah sudah sebutkan. Untuk apa kita lakukan ini semua? Mengundi-undi nasib kita. Dan juga lebih jauh daripada itu, syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah dari pekerjaan tersebut. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, pada saat turun ayat ini maka para sahabat memecahkan gendi-gendi khamar mereka sehingga membasahi baju dan juga jalan Madinah semuanya besar penuh dengan khamar. Lalu mereka mengatakan Allah telah mengharamkan khamar. Lalu mereka menyebarkan berita tersebut di seluruh kota Madinah, dan pada saat itu muslimin meninggalkanlah perbuatan yang buruk ini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Allah SWT menurunkan tidak hanya satu ayat tentang dimurkahinya memakan harta orang dengan cara batil. Jadi selain judi memang diharamkan mengundi nasib, sebenarnya juga orang yang sedang membuat perjudian, dia mengambil hartanya orang secara batil. Dan 90% lebih bahkan orang-orang yang buka perjudian itu semuanya penipuan. Yang mesinnya diaralat lah, yang ini dibuat inilah, dimodifikasi dan segala macam. Sehingga orang yang main judi itu mungkin satu orang dapat yang selebihnya rugi semua. Sudah umum itu. Makanya mereka anggap jalan pintas, dan ini masuk dalam memakan harta orang secara batil. Akan membuat masalah buat dia, akan jadi penyakit, akan jadi masalah rumah tangganya, anaknya, segala macam. Nabi SAW bersabda, di sini Imam Al-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab Tafsir di nomor 4860 dan Imam Muslim di bab kitab Aiman di nomor 1647, man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq, barang siapa yang bercanda atau berkata pada temannya, kesinilah saya tantang kamu berjudi atau taruhan, maka hendaklah dia bersedekah sebagai kafarahnya. Bercanda saja, ayo kita taruhan yuk, ayo kita begini yuk, mungkin kelompok ini menang, kelompok itu menang, klub ini menang, klub itu menang, baru dia bilang seperti itu saja, maka itu sudah dosa. Dan cara yang terbaik adalah dia bersedekah. Tentu di sini tidak disebutkan jumlah sedekahnya, tapi dia bersihkan niat buruknya itu yang tadinya dia niatkan untuk melakukan undi nasib ini. Tentu hal ini teman-teman sekalian tidak masuk di dalamnya kalau orang melakukan pertandingan normal, ya. Seperti misal tadi, orang kalau melakukan pertandingan olahraga, orang berlomba lari, orang apalah ya, melakukan olahraga umumnya, mungkin kendaraan balap mobil, ya, kemudian dia dapat hadiah, itu nggak masuk dalam larangan di sini, nggak masuk dalam larangan. Yang masuk dalam larangan ini teman-teman sekalian, dia bukan sedang main di situ, bukan hal yang dia bisa dapatkan, tapi dia duduk, mungkin dia nonton, kemudian dia undi nasibnya kayak tadi, kunci mobil yang dipertaruhkan. Bahkan ada orang mempertaruhkan pasangan hidupnya. Nah, ya. Kalau lawannya menang maka dia boleh tiduri istrinya atau apa saja, naudzubillah. Ya, itu sering terjadi, dan ini semua hal-hal yang tidak dibolehkan sama sekali tentunya. Kadang-kadang juga ini hati-hati masuk dalam kehidupan suami istri, mungkin dia bisa masuk dalam masalah ini ya. Ya kalau saya benar berarti nanti ya, kamu yang traktir saya. Mungkin kalau tidak benar, bagaimana cara? Gak usah traktir, ya traktir saja, gak usah pakai ngundi-ngundi nasib. Ya. Karena khawatirnya malah masuk di situ.
Kata beliau, maka apabila hanya berupa perkataan atau ajakan berjudi saja mewajibkan bersedekah untuk membayar kafarah, maka bagaimana pendapat anda bila orang yang melakukannya secara langsung? Dan ini juga masuk dalam kategori makan harta secara batil. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan?